Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal update lagi mengenai koin Bitgert Price. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi-informasi terbaru mengenai koin Bitgert. Dan mungkin sekarang sudah waktunya tim dan juga developers koin Bitgert bahkan menghancurkan pudar-pudar yang selalu menyebarkan berita-berita negatif mengenai koin Bitgert Price. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pembahasan kali ini mengenai koin Bitgert Price di mana sekitar 2 jam yang lalu di sini ya gue baru saja mengupdate mengenai seputaran koin Bitgert. Dan ternyata di sini pun banyak juga gitu ya yang telah mengomentari dan juga menanggapi dengan apa yang telah gue update mengenai koin Bitgert Price. Jadi bukan berarti semata-mata gua tanpa alasan ya kemarin itu membeli koin Bitgert ya sekitaran 1 minggu yang lalu di kepala 3 dan juga di kepala 28. Jadi di sini pun nanti kita bakalan bahas mengenai technical analisisnya. So wait dulu ya, di sini ada one question dari Abang Dede Ahmad Setiawan. Jadi Bang coba bahas supply price di jaringan BRC-nya. Soalnya saya belum nemu nih link token trackernya, please ya Bang, penasaran. Oke, jadi untuk pertanyaan ataupun question dari Bang Dede Ahmad nanti kita bakalan bahas juga nih ya mengenai koin Bitgert. Kira-kira bagaimana mengecek total supply dari koin Bitgert Price terutama di jaringan BRC20. So thank you juga buat teman-teman yang selalu support channel ini, dan jangan lupa juga yang baru mampir silahkan subscribe terlebih dahulu, walaupun di sini gua tidak memaksakan untuk teman-teman semua harus subscribe channel ini. Oke, dan ternyata per hari ini dari koin Bitgert mengalami kenaikan sekitar 5,02% dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 3709. Nah, jadi dengan pembelian gua sekitar seminggu yang lalu dan juga sekitar beberapa hari yang lalu, ketika gua ingin take profit hari ini sebetulnya udah cuan banget, tetapi gua masih memiliki next target untuk koin Bitgert, kapan gua bakalan take profit. Ya walaupun ada salah satu target yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh army koin Bitgert, dimana katanya dari koin Bitgert ini mampu mencapai harga Rp1. Nah, itu pun salah satu target utama gua ketika gua bakalan take profit di harga Rp1 untuk koin Bitgert Price. Tapi sekarang ada beberapa informasi yang sangat menarik sekali untuk koin Bitgert Price. So gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama, di mana sekarang Bitgert sudah menuju ke dalam audit Certik nomor 1 di dunia dan juga terbesar di dunia, yaitu Certik Skynet. Wow, jadi sekarang kenapa gue menyatakan bahwa tim dan juga developers koin Bitgert ini bakalan menghancurkan beberapa pudar-pudar yang selalu memberitakan terkait berita-berita negatif untuk koin Bitgert Price. Jadi memang masih banyak sekali nih dari beberapa komunitas token sebelah atau token manapun dan juga koin manapun, katanya koin Bitgert akan berujung rug pull ataupun scam. Tetapi ternyata sekarang adanya suatu pembuktian, Bitgert Price mulai melakukan audit Certik. Jadi sebelumnya itu koin Bitgert ini diaudit hanya dengan salah satu mitranya, yaitu Beeple Labs. Tetapi sekarang sudah melangkah terhadap audit nomor 1 di dunia dan juga terbesar di dunia adalah Certik. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini, jelas ini adalah salah satu informasi yang sangat besar sekali untuk masa depan koin Bitgert Price. Jadi yang sekarang awalnya masih ragu-ragu terhadap koin Bitgert ataupun Project Price ini, tetapi dengan adanya suatu perlakuan dari koin Bitgert akan melakukan audit Certik, dan ketika nanti skor keamanannya ini 100% atau mungkin sekitar 95-96, ya gua rasa itu akan menarik beberapa minat investor. Semoga saja dari para whale akan mulai terpikat untuk membeli project koin Bitgert Price. Dan terlepas adanya juga sebuah announcement di akun Telegram grup officialnya koin Bitgert, jadi koin Bitgert ini bakalan melangkah ke jaringannya Ethereum. Nah, nanti itu pun bakalan kita bahas juga di next video pembahasan koin Bitgert. Dan sekarang kita masuk ke dalam technical analysis, ya tergantung dari teman-teman semua apakah kalian akan mempercayai dengan analisis teknikal yang telah gue berikan dengan technical analisis abal-abal gue ini. Dan mungkin buat teman-teman semua para subscriber yang lama gitu ya, yang udah tahu bagaimana cara gue menganalisa dari koin Bitgert, dan ini adalah oret-oretan yang telah gue buat lebih dari 3 bulan sampai 4 bulan ke belakang. Nah, jadi di sini belum gua ubah apapun mengenai oret-oretan di sini gitu ya terkait analisis teknikalnya untuk koin Bitgert. Jadi alasan gua kemarin kenapa gua masuk ataupun tambah muatan di koin Bitgert Price, karena ketika kita melihat dalam beberapa trendline ataupun garis-garis yang telah gua buat, jadi kemarin itu zona dari koin Bitgert ini memang benar-benar under value sekali. Jadi memang sekarang itu sudah masuk ke dalam area demand. Ya, jadi gue membeli ataupun tambah muatan itu di kisaran kepala 27 atau 28, ya intinya di sini kalian bisa melihat ketika gue zoom out di sini. Ini memang adalah area demand untuk koin Bitgert. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin memperhatikan mengenai chart dari koin Bitgert,
ya kemarin harusnya kalian masuk gitu ya. Walaupun sekali lagi disclaimer dan Dior, gua tidak menyarankan untuk kalian membeli dari koin BitGet, guys. Jadi alasan gua kenapa kemarin membeli dari koin BitGet, karena gua melihat dari potensialnya koin BitGet ini bakal ada suatu kenaikan harga dan demand akan semakin banyak ya. Dan sekarang kita ukur untuk next target ya, mungkin koin BitGet bisa mencapai ke titik berwarna kuning, atau mungkin next levelnya adalah di garis berwarna hijau sebelum mencapai ke harga Rp1, dimana target-target RB koin BitGet, guys, itu di harga Rp1. Oke, sekarang kita cek dulu mengenai kenaikan harga untuk koin BitGet ya, kira-kira potensinya ke arah mana ya. Walaupun di zona berwarna biru ini dia agak sedikit kesulitan untuk menembus resisten di kepala 400 sekian. Dan sekarang kita ukur nih mengenai kenaikan dari koin BitGet ya, ketika dia mencapai ke garis berwarna kuning, kira-kira kenaikannya itu berapa persen. Nah, jadi kurang lebih ketika koin BitGet mencapai ke garis berwarna kuning atau kepala 400 sekian ya, dia mengalami kenaikan sekitar 61%. Jadi udah lumayan banget cuannya ya, sekitar 60%-an. Dan apalagi ketika koin BitGet ini mampu mengalami kenaikan sampai garis berwarna hijau. Sekarang kita tarik lagi ke atas, kira-kira berapa kenaikan untuk koin BitGet? Nah, kurang lebih sekitar 140-an%. Wow, jadi sangat-sangat luar biasa sekali ya mengenai kenaikan dari koin BitGet. Dan inilah salah satu alasan kenapa gua kemarin masuk ataupun tambah muatan untuk koin BitGet, guys. Dan apabila kalian tidak percaya dengan technical analisis yang telah gua buat gitu ya dari beberapa bulan ke belakang, nanti untuk link videonya bakal gua sertakan di deskripsi. Jadi silakan kalian tonton untuk video gua sebelumnya sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu mengenai analisis teknikal abal-abal yang telah gua buat. Dan sekarang kita masuk ke dalam Brightscan.com ataupun Brightscan Explorer-nya untuk si blockchain BRC20. Di sini kita bakalan mengecek nih dengan beberapa poin yang ada di sini. Dan di sini ada harga Bright kurang dari 0 sekian sekian sekian. Di sini juga ada market cap, ada transaksi dan juga blok terakhir. Di sini mengenai transaksi sudah mencapai 37,3 jutaan. Di sini dengan bloknya sekitar 2,6 jutaan blok terakhir. Oke, jadi cara mengecek dari supply coin BitGet Bright di Brightscan.com ini, kalian tinggal masuk ke bagian fitur token di sini. Di sini ada Bright, ada juga semua. Kalian tap aja bagian semua di sini ya. Oke, ketika sudah terbuka halaman seperti ini, kalian pun bisa menemukan beberapa altcoin yang ada di dalam ekosistemnya BitGet BRC20 ataupun beberapa altcoin yang lahir di jaringannya BitGet BRC20. Jadi memang sudah banyak banget ya beberapa altcoin ataupun ekosistem dari koin BitGet Bright. Dan di sini kalian tinggal scroll ke bawah, kalian bisa menemukan di nomor 12 untuk Bright terbungkus ataupun WeBright. Nah, jadi kenapa di sini kata-katanya atau token native-nya menjadi WeBright, bukan BitGet Bright? Jadi ini adalah token hasil dari bridging di jaringannya BNB Smart Chain. Karena untuk koin BitGet Bright pertama kali di launching, dia lahir di jaringannya BNB Smart Chain ketika dia memiliki blockchain pribadinya yaitu BitGet BRC20. Nah, dari situlah beberapa investor yang sudah mengetahui cara menggunakan BitGet BRC20 ataupun nge-bridge dari jaringan BNB Smart Chain ke BRC20. Ya, inilah hasilnya menjadi WBright ataupun WeBright. Dan di sini kita bisa melihat untuk total supply koin BitGet BRC20 ataupun BitGet Bright asli di jaringan pribadinya sekitar 6,5 triliunan koin BitGet Bright. Jadi memang belum banyak sekali gitu ya total supply yang ada di jaringannya sendiri, karena memang belum terlalu banyak juga investor yang mengetahui bagaimana cara nge-bridge dari jaringan BNB Smart Chain ke jaringannya BRC20. Nah, mungkin di sini pun sedikit ingin gua tambahkan gitu ya, apa perbedaan BitGet BRC20 dan juga BitGet BEP20. Jadi sebetulnya tidak ada yang membedakan, hanya saja dengan kalian memiliki koin BitGet asli yaitu di jaringan BRC20, jadi kalian bisa membeli beberapa altcoin yang ada di dalam ekosistemnya koin BitGet Bright. Jadi kalian ketika ingin membeli salah satu token YPC ataupun BO muda, kalian bisa langsung menggunakan koin BitGet Bright. Dan ketika kalian hanya memiliki koin BitGet BEP20, kalian tidak bisa membeli beberapa altcoin yang lahir di jaringannya BitGet BRC20. Jadi seperti itu aja perbedaannya. Untuk kedepannya kalian mau hold long term ataupun kalian scalper, itu tidak masalah. Kalian mau memiliki koin BitGet di jaringan aslinya atau di jaringannya BNB Smart Chain, sebetulnya tidak ada suatu persoalan dan juga tidak ada perbedaan. Dan di sini ingin sedikit gua tambahkan mengenai mekanisme pembakaran untuk koin BitGet Bright, di mana di dalam sebuah mekanisme pembakaran buyback and burn bulanan koin BitGet, dia pun pernah melakukan pembakaran di jaringan BRC20. Dan di sini kita bisa melihat adanya dead wallet ataupun dompet mati gitu ya. Di sini dari persentatif koin BitGet yang sudah dibakar hingga sejauh ini presentasinya 58,1%-an. Jadi memang ini adalah suatu cerminan, jadi tidak ada yang membedakan baik dibakar di jaringan BRC20 ataupun BNB Smart Chain, itu sama aja gitu ya, karena di sini tidak double supply. Jadi walaupun memang dari setiap pembakaran tersebut baik di jaringan BRC20 ataupun BNB Smart Chain itu tidak ada masalah, sama sekali tidak dipermasalahkan ya. Jadi sebetulnya sama aja, walaupun kita tidak bisa menemukan trackernya gitu, kira-kira sampai dengan sejauh ini untuk viewer koin BitGet yang telah dibakar di jaringan BitGet BRC20 itu berapa, kita tidak
tidak bisa menemukan, tetapi inilah suatu gambaran ataupun cerminan apa yang telah dibakar di jaringan BNB Smart Chain dan juga BRC20. Jadi sama-sama ngeling antara kedua belah pihak itu memang sinkron sekali. Yang di jaringan BNB Smart Chain dan juga BRC20 itu sama aja. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin Bitget Bryce. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.